Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai standar BNSP terkait bahan ajar dari aspek kelayakan kegrafikan. Yang beranggotakan saya Indra ini sebagai moderator sekaligus pemateri kelima, kemudian ada Pipi Lutfiatus Solihah sebagai pemateri pertama, kemudian ada Jopiti Paturahmi sebagai pemateri kedua, kemudian ada Linda Wahyuni sebagai pemateri ketiga, kemudian ada Nur Solihah Ajaro sebagai pemateri keempat. Baik, kepada pemateri 1 dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Pipi Lutfiatus Solihah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bahan ajar. Pengertian bahan ajar merupakan seperangkat alat atau sarana pembelajaran yang berisi tentang materi-materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Bahan atau materi pembelajaran ini pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dari rinciannya tersebut. Ini diambil menurut Ruhimat tahun 2011. Selanjutnya yaitu menurut Majid tahun 2005, bahan ajar disusun dengan memiliki beberapa tujuan, yakni antara lain yang pertama membantu siswa dalam mempelajari sesuatu, yang kedua menyediakan berbagai jenis bahan ajar, yang ketiga memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, yang keempat agar kegiatan pembelajaran ini menjadi lebih menarik. Selanjutnya yaitu menurut Lestari bahwa bahan ajar ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, self-instruksional. Ketergantungan kepada orang lain harus dikurangi atau bahkan dihilangkan ketika seorang peserta didik ini menggunakan bahan ajar tersebut. Yang kedua, self-contained. Self-contained ini yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu kompetensi atau subkompetensi ini yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Yang ketiga, berdiri sendiri atau stand alone, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau harus digunakan untuk bersama-sama dengan bahan ajar lainnya juga. Yang ketiga, adaptif. Bahan ajar ini hendaknya memiliki karakteristik bahan ajar ini memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang terakhir, user friendly. Karakteristik bahan ajar ini juga harus memenuhi kaidah user friendly atau akrab dengan pemakaiannya tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovitri Faturahmi. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang aspek kelayakan kegrafikaan pada bahan ajar. Menurut Muljono dalam BSNP tahun 2007, sebuah buku teks, modul, bahan pembelajaran lainnya secara fisik tersaji dalam wujud tampilan yang menarik dan menggambarkan ciri khas buku pelajaran, kemudahan untuk dibaca dan digunakan, serta kualitas fisik buku. Nah, dengan perkataan lain, buku teks pelajaran harus memenuhi syarat kegrafikaan. Komponen kegrafikaan modul atau bahan ajar mengarah pada ciri-ciri fisik modul tersebut. Selanjutnya yaitu kelayakan kegrafikaan menurut Muslih tahun 2010. Terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan dalam buku teks bahan ajar, yaitu yang pertama, ukuran buku ajar. Nah, indikator atau komponen kelayakan kegrafikaan yang pertama adalah ukuran buku ajar. Nah, ukuran buku ajar yaitu kesesuaian ukuran buku dengan standar ISO atau International Organization for Standardization. Nah, mengikuti standar ISO itu ukuran buku yaitu A4, A5, dan B5. Selanjutnya yang kedua ada desain kulit buku ajar.
Nah, dalam mengembangkan suatu bahan ajar, desain kulit ini menjadi salah satu faktor yang sangat perlu diperhatikan. Nah, desain bagian kulit mempengaruhi kemenarikan bahan ajar yang dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga ada desain isi buku ajar. Nah, ini yang termasuk ke dalam desain isi buku ajar yaitu tata letak isi, ilustrasi isi, dan tipografi isi. Saya Indah Wahyuni, di sini saya sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya itu, selain 3 indikator atau komponen kegrafikan, menurut Musli tahun 2010 yang sudah disebutkan tersebut, terdapat tambahan beberapa komponen, yaitu yang pertama, kualitas kertas. Kertas yang baik untuk mencetak teks adalah kertas yang mutunya baik, warnanya bersih dan tahan lama. Dengan kriteria kualitas kertas tersebut, diharapkan bahan ajar berupa modul pembelajaran atau lainnya dapat memperlancar dan mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua, kualitas jilidan. Ketentuan kualitas penjilidan ini berdasarkan jumlah halaman bahan ajar yang dikembangkan. Ketentuan penjilidan bahan ajar hendaknya dijilid benang dan lem, sehingga halaman pada setiap modul tidak mudah lepas. Yang ketiga, kualitas cetakan. Kualitas cetakan bahan ajar merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan. Cetakan yang dipilih harus diperhatikan agar desain dan isi bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengembang. Baik, selanjutnya, prosedur pengembangan bahan ajar. Prosedur adalah langkah-langkah pertahanan dan urutan-urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan tidak tertulis. Dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik, terdapat 4 langkah utama. Yang pertama yaitu analisis. Pada tahap ini, yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi perilaku siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan para siswa dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. Kemudian tahap yang kedua yaitu perancangan. Perancangan dilakukan dengan cara merumuskan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta pemilihan strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan. Dalam tahap pengembangan, persiapan dan perancangan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan bahan ajar daring atau dalam jaringan. Sebelum menyusun bahan ajar, kita harus mampu menganalisis KD atau kompetensi dasar yang kemudian diterjemahkan dalam tujuan pembelajaran dan kemudian secara rinci diterjemahkan pada indikator pencapaian kompetensi. Bahan ajar yang kita buat tidak boleh keluar dari batasan-batasan IPK. Selain itu, kita juga harus menggambarkan model pembelajaran karena hal itu akan berpengaruh kepada aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya untuk mengembangkan bahan ajar daring harus diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Masing-masing karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang hanya dengan membaca saja, kemudian ada juga yang butuh penjelasan.
Yang kedua, termasuk kondisi geografis peserta didik juga harus diperhatikan. Jangan sampai peserta didik yang tinggal di pegunungan, tetapi guru membuat bahan ajar berupa video pembelajaran yang tidak bisa diakses. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pembelajaran peserta didik. Meskipun bahan ajar daring, aktivitas peserta didik juga harus diperhatikan. Harus ada kegiatan untuk melatih peserta didik. Kemudian yang keempat ada kesesuaian antara bahan ajar dengan materi yang akan kita ajarkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menentukan jenis bahan ajar juga perlu diperhatikan strategi pembelajaran karena berpengaruh kepada aktivitas peserta didik. Setelah membuat bahan ajar, maka perlu diperlakukan semacam umpan balik atau evaluasi diri sehingga kita dapat mengetahui kekurangan bahan ajar kita dan kita dapat merevisi bahan ajar tersebut. Bahan ajar yang sudah kita buat dapat kita upload di internet sehingga peserta didik dapat mengakses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Peserta didik juga dapat mempelajari dalam waktu yang mereka pilih.